Halo Kak Riki, Halo Kak Evan. lagi di mana Kak? Di kafe Kak? Waduh, iya nih lagi di kafe, lagi nunggu minuman nih, buka puasa. Kak, kali ini kami ingin meminta Kakak untuk bercerita seputar pengalaman yang Kak alami selama menjalani pengalaman kompetisi ya, baik itu dari sekolah, kemudian kota, provinsi, nasional, pelatnas, bahkan hingga internasional. Boleh? Boleh Kak, silakan. Kakak ketika pertama kali mengetahui terpilih sebagai tim sekolah nih, perasaannya gimana Kak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak, tahap penyeleksian sekolahnya Kakak dulu gimana? Oke, kalau tahap penyeleksiannya itu awalnya dari pihak gurunya ngasih pengumuman bahwa kita akan mengikuti OSN dan lain sebagainya. Terus kami dari para siswanya itu mendaftar secara mandiri. Biasanya kalau di sekolahku itu panitia pengurus OSN itu ya dari siswa-siswanya sendiri gitu sih. Nah, cuman karena waktu itu baru pertama kali masuk SMA tuh, baru kelas 10, jadi masih kaku-kaku gitu kan. Terus waktu ikut tesnya, jujur tesnya materinya lumayan abstrak karena aku masih belum tahu ekonomi terlalu mendalam, jadi belajar seadanya aja. Dan ternyata begitu pengumuman, puji Tuhan lolos. Satu sisi seneng, satu sisi kayak nggak nyangka bisa lolos, tapi di sisi lain sebenarnya sudah menyangka. Oke. Karena karena soal-soalnya itu waktu kerjain aku bisa pede lah cukup jawabnya gitu. Jadi akhirnya bisa lolos itu ya nyangka nggak nyangka lah ini lolos gitu Kak. Nah, caranya Kakak untuk membagi waktu dan fokus dalam mempersiapkan diri untuk kompetisi dan rutinitas sekolah gimana Kak? Nah untuk bagi waktunya mungkin aku akhirnya buat skala prioritas sih. Jadi kan aku tahu bahwa Olimpiade ini sesuatu yang mau aku kejar. Lalu sekolah itu juga penting. Nah kemudian aku coba setting goalsku kira-kira apa. Kalau misalkan contoh Olimpiade, aku setting goals untuk menang di tingkat nasional sama internasional. Terus kalau sekolah tujuanku supaya aku bisa keterima di universitas misalkan seperti itu. Ya udah aku pilih kira-kira mana yang bermanfaat lebih besar dan ternyata dengan aku menang OSN sama internasional itu aku juga bisa dapat free pass masuk kuliah. Jadi akhirnya aku prioritaskan untuk OSN dulu. Nah baru yang prioritas keduanya adalah sekolah. Tapi walaupun demikian bukan berarti aku langsung aku lepasin aja tuh sekolah. Enggak, aku tetap tetap kejar, tapi ya tidak se-effort yang ada yang aku lakukan buat yang di Olimpiade kayak gitu Kak. Kebetulan sekolah juga suportif sih. Jadi memang ada beberapa kompensasi yang diberikan untuk anak Olimpiade. Selama menjalani persiapan tersebut, ada kendala nggak Kak? Kalau kendala pasti ada ya. Uh, dari sisi motivasi belajar, kadang rajin banget belajar, terus ada kayak momen dimana, aduh ngapain sih belajar, aku bisa nggak ya, itu masih ada. Cuman mungkin kalau kayak gitu, aku lebih ke evaluasi diri lagi sih, ke kenapa kok sebenarnya aku ngelakuinnya dari awal. Jadi aku coba ngeliat tujuanku apa dan masih visible untuk dilakukan atau enggak. Kalau emang masih visible ya aku bakal kejar terus. Terus mungkin kendala berikutnya itu mungkin karena resource-nya. Jadi kayak misalkan dulu tuh aku gak punya terlalu banyak buku, terus belum juga aku masih oke, bukunya punya sekarang udah kan tinggal beli gitu ya. Tapi nggak paham tuh maksud dari bukunya. Nah akhirnya kalau kayak gitu solusinya aku mulai memberanikan diri buat chatting, buat tanya sama pengajar, sama dosen-dosen yang lebih paham. Jadi kalau kendala-kendala kayak gitu, kendala masalah materi, aku akhirnya lebih lebih cari mentor yang tepat gitu lah untuk bertanya-tanya seperti itu Kak. Menurut Kak Riki sendiri nih, Kak Riki kan barusan ngomong kalau misalkan mentor yang tepat itu sangat berguna ya bagi Benar. siswa yang mempersiapkan diri. Ada nggak Kak tips dan trik gitu mungkin bagi peserta-peserta yang akan mengikuti KSNK atau KSNP bahkan KSN ini untuk kira-kira bagaimana sih cara mengidentifikasi mentor yang tepat itu seperti apa? Oke, mungkin itu kalau mentor yang tepat ini agak beda-beda ya untuk satu orang dengan orang lain. Mungkin cara mengidentifikasinya itu adalah pertama dia itu memang mentor yang benar-benar di jalur yang tepat atau bukan. Maksudnya gimana? Oke, kita lagi, misalkan aku di Olimpiade Ekonomi, ya maka kita cari mentor yang setidaknya pernah mengikuti Olimpiade Ekonomi juga.
Jangan kita ngambil misalkan mentor Olimpiade Matematika. Ya nggak salah, nggak apa-apa. Sama-sama pernah melalui proses Olimpiade, cuman pasti kan prosesnya beda, materi yang dihadapi beda, situasinya berbeda. Jadi menurutku pribadi, ngambil yang sejalan seperti itu. Lalu juga mungkin yang usianya jangan terlalu jauh dan juga itu sih menurutku dari usia tadi itu lebih ke faktor kenyamanan supaya teman-teman ketika nanti menghadapi sesuatu di olimpiadanya gitu, teman-teman bisa sharing dengan lebih effortless gitu ke mentornya daripada kalau misalkan usianya udah terlalu jauh kan biasanya ada canggung dan lain-lain. Lalu juga mungkin kalau dari arah mentor yang tepat gimana lagi, mungkin yang ketiga itu lebih ke ada kepentingan apa gitu. Kepentingan kayak misalkan teman-teman sama mentor ini sudah kayak janjian gitu. Oke, Kak, aku mau menang OSN, maka gimana langkahnya? Sehingga dari sisi mentor sama dari sisi teman-teman itu sama-sama punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda, dalam artian nanti mentornya mikir, ya kan nggak apa-apa, yang penting kamu udah punya pengalaman, tapi kamu, jadi di tahap ini teman-teman udah sampai tahap sini, teman-teman udah punya pengalaman, ya udah cukup gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kita usahakan supaya baik dari sisi mentor maupun dari sisi kita itu memiliki visi yang sama. Kayak gitu sih mungkin. Jadi ada 3 lah kriteria buat milih mentor yang tepat gitu kan. Oke, Kak Riki mungkin ada pengalaman yang cukup berkesan selama menjalani kompetisi mulai dari kota mungkin, provinsi, atau hingga nasional yang mungkin bisa diceritakan kepada kami. Mungkin pengalaman yang berkesan di sini aku artikan bisa bermanfaat sampai sekarang itu adalah pengalaman ketemu sama orang-orang hebat dari seluruh Indonesia yang satu passion sama teman-teman. Jadi kayak misalkan aku di ekonomi, kita erat kaitannya dengan uang gitu kan. Jadinya sampai sekarang pun kita masih punya teman-teman yang sevisi yang mau buka bisnis lah, dia mau cari uang, dia ada self development dan lain-lain. Yang terakhir itu aku ada teman dia sempat ngajakin join aku buat buat join sebuah organisasi internasional apa gitu. Cuman karena jadwalnya nggak tepat, jadinya aku harus tolak dulu. Tapi mungkin yang paling berkesan yang sampai sekarang kerasa itu ya itu sih, dapat koneksi yang sangat luar biasa dari OSN itu. Oke, tadi saya kira waktu Kak Riki ngomong koneksi, saya kira orang-orang ekonomi itu suka ngasih uang, gitu. Ternyata bukan ya. Aduh, tidak seperti itu, Pak. Oke, bagaimana perasaan kakak ketika mengetahui bahwa kakak lolos ke nasional, mungkin bahkan lolos ke pelatnas, sampai tahap akhir, bahkan dapat medali di nasional, Kak? Kita bisa diceritakan? Oke, mungkin yang paling berkesan tuh waktu lolos ke nasionalnya sih ya. Waktu di tahun pertama, aku di tahun 2017 itu, eh, yang namanya OSP Ekonomi itu terdiri dari pilihan ganda sama esai. Nah, di tahun 2017 itu, salah satu esai ku, jadi ada 5 nomor esai, nomor 1 ku itu salah. Dan aku baru tahu kalau salah itu kayak sekitar 15 menit setelah pengumpulan gitu kan. Itu udah shock dan ya udahlah, dalam hati udah aku udah kubur tuh mimpi buat ke nasional. Aku mikir ya udahlah biar tahun depan aja ke nasionalnya. Hmm. Tapi begitu sore-sore banget gitu ya, sore-sore terus tiba-tiba dapat dapat line dapat WA gitu yang ngirim ngirim pengumuman. Terus aku cek dan ternyata aku lolos. Itu perasaannya nggak bisa dibayangkan banget sih. Karena kita yang pertama ekspektasinya udah pasti nggak lolos, tapi ternyata Tuhan masih kasih kesempatan buat lolos. Hmm. Dari situ pengalaman yang sangat wow gitu. Itu di tahun pertama. Terus kalau untuk di lolos ke pelatnasnya sendiri, itu juga merupakan sebuah pengalaman yang nggak terlupakan juga karena karena waktu aku internasional itu adalah internasional pertama di dunia, internasional pertama di dunia. Jadi sistem pelatnasnya sendiri di Indonesia itu masih belum fix gitu kan. Nah, ada momen di mana aku kira, lagi-lagi nih, aku kira udah nggak bakalan lolos gitu kan. Kalau berdasarkan sistem penilaian pelatnas pada umumnya, harusnya nggak mungkin lolos aku. Tapi tiba-tiba Tuhan berkehendak lain gitu. Jadi dari sisi panitianya tiba-tiba susunan atau kriteria penilaiannya tiba-tiba diubah. Ternyata tiba-tiba aku bisa lolos kayak gitu. Jadi itu sangat tidak terlupakan lah ketika kita ekspektasi udah nggak lolos tiba-tiba dikasih kesempatan lolos gitu kan. Kak Riki, bicara tentang ekspektasi ya.
lebih baik memiliki ekspektasi yang tinggi atau ekspektasi yang rendah kalau dari pengalaman Kak Riki sendiri? Oke, mungkin kalau ekspektasi itu aku bakal stick sama coach itu sih. Hope for the hope for the best, prepare for the worst, dan take whatever it takes gitu kan. Jadi kita harus berharap yang terbaik, tapi kita harus juga mempersiapkan diri untuk menghadapi yang terburuk dan menjalani apapun yang terjadi kayak gitu sih Kak. Jadi kita berharap tinggi ya nggak apa-apa, tapi kita harus sesuaikan dengan effort yang kita berikan. Kalau misalkan effort yang kita berikan juga minimal ya, kalau saranku ya juga berharaplah minimal gitu yang sejalan seperti itu. Tapi kalau masalah berharap itu nanti kaitannya dengan result. Resultnya nanti kalau misalkan seharapan kita puas, kalau nggak seharapan kita kecewa. Tetapi menurutku yang lebih penting lagi daripada harapan itu adalah di bagian preparationnya kita tadi itu, Kak. Jadi kalau mau harapannya tinggi, harapan rendah itu aku nggak terlalu mikirin, terserah teman-teman. Cuman yang penting teman-teman prepare-nya udah bener atau enggak gitu. Kalau prepare-nya udah bener ya silahkan teman-teman sah untuk berharap lebih tinggi kayak gitu. Oke, mungkin Kak Riki ada satu dua pesan untuk siswa-siswa yang menghadapi kompetisi sains nasional tingkat kota. Pesan-pesan terakhir aku mau sampaikan teman-teman buat Olimpiade tingkat kota ini merupakan merupakan tingkat pertama sebelum teman-teman melanjut ke tingkat berikutnya. Dan seringkali di tingkat kota ini merupakan tingkat yang paling berat karena banyak sekali pengalaman dari teman-teman semua yang preparasinya sudah sangat bagus, tapi dia kurang teliti, dia kurang memperhatikan waktu dan lain-lain kayak hal-hal sepele-sepele gitu, yang akhirnya mereka tergelincir di tingkat kota gitu. Ini lumayan menyedihkan karena seharusnya kalau secara materi, secara pengetahuan, seharusnya teman-teman tuh sudah melebihi kapabilitas. Tapi seringkali jatuh karena hal sepele tadi. Jadi mungkin saranku, selain teman-teman berusaha untuk mempelajari materi-materi baru, teman-teman juga jangan lupa mempersiapkan diri dengan hal teknis. Mungkin kalau sekarang di 2021 karena online ya kemungkinan, itu teman-teman bisa prepare kayak sistem komputer yang teman-teman harus pastikan benar, lalu teman-teman baca peraturan yang jelas, dan kayak gitu-gitu. Di samping teman-teman juga tetap mengejar materi-materi yang teman-teman lakukan. Cuman kalau sudah mendekati hari H, aku sih lebih himbau teman-teman buat perhatikan hal teknisnya kayak gitu. Dan mungkin karena online juga, dari tahun lalu sih bahkan aku udah coba tekankan untuk tetap pertahankan integritas. Jadi teman-teman tetap jangan nyontek lah walaupun ini diadakannya online, pengawasnya sedikit kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Riki atas bincang-bincangnya. Minumannya udah datang belum? Belum ya? Belum nih Kak. Nanti tunggu lagi deh. Iya, baik. Terima kasih Kak Riki atas bincang-bincangnya. Semoga dari video kali ini dapat menginspirasi semua siswa yang akan mengikuti KSNK ya. Dan semoga mereka juga dapat mengikuti jejak Kak Riki dan mungkin bahkan melampaui jejak Kak Riki. Amin, amin. Terima kasih Kak Riki atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam.